Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana alaina bini'matil iman wal islam. Wa nusalli wa nusallim ala khairil anam Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin, sahabat da'i lokal yang berbahagia. Miskin kaya, miskin kaya, miskin kaya. Miskin dan kaya ini selalu menjadi persoalan, selalu menjadi bahan pembicaraan orang. Setiap hari, setiap menit, bahkan setiap detik, miskin dan kaya selalu menjadi masalah. Sebenarnya ada apa dengan kemiskinan? Lalu ada apa pula dengan kekayaan? Apakah kemiskinan itu adalah suatu virus seperti virus corona yang harus ditakuti, yang harus dihindari dan dijauhi? Lalu apakah kekayaan itu sesuatu yang harus diraih, sesuatu yang harus didapatkan walaupun dengan cara-cara sesat, dengan cara-cara yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala? Saudara-saudara kaum muslimin, sahabat da'i lokal yang berbahagia. Di dalam Al-Quran surah Al-Anbiya, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa nabluukum bisyarri wal khairi." Kami akan uji kamu dengan keburukan dan kebaikan. Jadi dari ayat ini jelaslah bahwa bukan kemiskinan saja ujian, tetapi kaya pun adalah sebuah cobaan. Bukan hidup dalam kekurangan saja ujian, tetapi hidup bergelimangan dengan harta, itu pun adalah sebuah cobaan yang berat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara kaum muslimin, sahabat da'i lokal yang berbahagia. Banyak sekali di antara hamba-hamba Allah yang diuji dengan kemiskinan, yang diuji dengan hidup penuh dengan kekurangan. Mereka masih taat beribadah kepada Allah. Mereka masih menjadi hamba Allah. Tetapi setelah diuji dengan kekayaan, diuji dengan hidup bergelimangan dengan harta, dia gagal, hancur, berantakan. Bukankah Al-Quran telah memberi suatu pelajaran yang berharga kepada kita, bahwa di zaman Nabi Musa alaihi salam hiduplah seseorang yang sangat miskin. Beliau tak lain dan tak bukan ialah Qarun. Qarun ini adalah seseorang yang sangat miskin hidupnya. Tetapi walaupun dia miskin, dia sangat taat beribadah. Dia adalah hamba Allah yang saleh. Pada suatu hari, datanglah Nabi Musa alaihi wasallam berkunjung ke rumah beliau. "Assalamualaikum saudaraku Qarun." "Waalaikumsalam." "Ah, engkau Nabi Allah Musa. Bagaimana kabarmu Qarun?" "Beginilah Nabi Allah Musa, aku hidup dalam kekurangan, aku hidup dalam kemiskinan. Untuk menafkahi anak dan istriku sehari-hari saja aku sangat kesulitan. Pakaian yang kami pakai hanya yang menempel pada badan." Mendengar keluhan ini, Nabi Musa alaihi salam
menadahkan kedua belah tangannya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah mengangkat kesulitan yang ada pada saudaranya Qarun ini. Dan setelah didoakan, Qarun ini diajarkan oleh Nabi Musa alaihi wasallam cara mengolah emas. Dan singkat cerita, dengan ilmu yang diajarkan oleh Nabi Musa inilah Qarun ini mulai membuka usaha mengolah emas. Hari semakin hari, dengan berjalannya waktu, usaha Qarun ini semakin berkembang pesat, sehingga Qarun yang dulunya seorang yang miskin berubah menjadi Qarun yang kaya raya. Tetapi apa saudaraku? Setelah Qarun ini menjadi orang yang kaya raya, dia lupa kepada Allah. Dia lupa kepada zat yang memberikan kekayaan itu. Dia gunakan kekayaannya untuk berpoya-poya. Dia gunakan kekayaannya untuk menindas orang yang lemah. Dengan kekayaannya ini, dia menindas orang yang lemah. Dia berikan pinjaman dengan bunga yang sangat besar. Dan pada suatu hari datanglah kepada Qarun ini utusan Nabi Musa untuk meminta zakat. Dia pun tidak mau mengeluarkan zakat. Dia beranggapan apa yang dia capai, apa yang ia dapatkan selama ini adalah jerih payah dia sendiri. Dia lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara kaum muslimin, sahabat dai lokal yang berbahagia, ini adalah sebuah pelajaran yang berharga bagi kita. Betapakah Qarun dulu adalah seorang yang miskin, dia taat beribadah kepada Allah. Setelah Allah berikan kekayaan, dia lupa kepada Allah. Oleh karena itu, jika hari ini kita diberikan kemiskinan, mungkin kemiskinan itu jauh lebih baik bagi kita ketimbang dengan kekayaan. Dan jikalau kita diberikan kekayaan, belum tentu kita bisa mengemban amanah. Jikalau hari ini kita diberikan menjadi orang-orang yang biasa, mungkin itu lebih baik bagi kita ketimbang diberi jabatan, belum tentu bisa mengembankan amanah yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara kaum muslimin, sahabat dai lokal dimanapun berada, intinya sesuatu yang baik menurut kita, sesuatu yang menyenangkan menurut kita, belum tentu berbuntut baik, berbuntut menyenangkan pula di dunia dan di akhirat. Dan sesuatu yang kita benci belum tentu berbuntut buruk pula pada akhirnya. Di dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, Asa an takrahu say'aw wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagimu. Wa asa an tuhibbu say'an wa huwa syarrul lakum. Dan boleh jadi kamu menyenangi, menyukai sesuatu itu teramat buruk bagimu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Dan Allah Maha mengetahui dan kamu tidak mengetahui. Mungkin inilah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.